Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di hari 10 Muharram bagi sebagian, 11 Muharram bagi sebagian, kita sehat dan bisa melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan pagi ini masuk pada bab yang baru, bab 27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah di akhirat nanti berhak mendapat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam kajian, saya ingin mengomentari beberapa hal. Pertama, di dalam Islam, solat itu, solat wajib, solat sunnah, solat ada rukuk dan sujud, tak ada rukuk dan sujud, itu semuanya sama solat. Bab pembahasannya baik dalam hadis, baik dalam kitab fikih, itu sama babnya. Sehingga tak ada bedanya solat yang ada rukuk dan sujud dengan yang tak ada rukuk dan sujud. Sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama menghadap kiblat, sama-sama harus menutup aurat. Maka kalau ada orang membedakan, di kuburan boleh solat yang tak ada rukuk dan sujud, dan tidak boleh solat yang ada rukuk dan sujud, itu adalah pembagian yang tak berdasarkan dalil apapun. Itu hanya nafsu saja, supaya bisa ngeles bahwa kalau solat di kuburan Yazid Abdul Qadir Jawas boleh, umat Islam yang lain kalau solat di masjid yang ada kuburan tak boleh. Itu hanya sekedar ngeles, sekaligus menunjukkan ketidaktahuan kepada ilmu paling dasar dalam fikih solat. Saya ulang, solat jenazah itu pembahasannya sama dalam kitab fikih, kitabus shalah. Dalam kitab hadis sama, kitabus shalah. Enggak ada bedanya. Ibadah kita sama-sama kepada Allah. Dulu kita sering disebut kuburiyun, orang yang menyembah kubur, ibadah kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Tak ada alasannya kita karena rukuk, karena sujud, enggak ada. Sekarang ketika kedapatan orang Wahabi salat di kuburan Yazid Abdul Qadir Jawas, lalu kita pertanyakan kepada mereka, ngeles. Enggak ada bedanya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, Ahlus Sunnah, mazhab 4 mazhab, salat di kuburan, doa di kuburan, berzikir di kuburan, baca Quran di kuburan, tidak ada masalah. Boleh. Dan umat Nabi Muhammad ni kalau solat pasti menghadap kiblat, dan kalau solat pasti ibadahnya kepada Allah. Umat Nabi Muhammad kalau doa pasti mintanya kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Kalau ada kasuistik, ada orang bodoh lalu dia salah dalam redaksi doa atau salah dalam menghadap ketika solat, jangan menilai umat Nabi Muhammad dari orang salahnya.
Jangan melihat umat Nabi Muhammad ni ketika hilang sendal di masjid lalu menuduh semua umat Nabi Muhammad pencuri sendal. Yang mencuri itu 1-2 orang saja, belum tentu juga yang ikut pengajian. Faham maksud saya? Jadi yang salah itu bukan karena manhajnya, bukan karena ajarannya, orangnya memang bermasalah. Maka menilai manhaj, menilai umat, jangan dinilai dari salahnya, tapi nilailah dari ajarannya yang jernih, yang bersih, yang lurus, yang sahih. Dari situ dipatok. Karena belakangan orang-orang Wahabi sedang ngeles kan, solat di kuburan kalau tak pakai rukuk dan sujud boleh. Perlu dipahami dengan baik. Para ulama menyebutkan hikmah kenapa solat jenazah tak ada rukuk dan sujud, supaya orang awam jangan mengira orang yang solat itu beribadah atau menyembah orang yang disolatkan. Bukan untuk membedakan solat di kuburan dan solat tidak di kuburan. Paham ya? Itu hikmah kenapa solat jenazah tak ada rukuk dan sujud. Orang awam yang tak tahu fikih solat jangan mengira bahwa orang yang solat itu menyolat solat kepada yang disolatkan atau mayit yang sedang disolatkan. Bukan untuk membedakan bahwa kalau seandainya tak ada rukuk dan sujud, maka dia boleh di kuburan. Itu pahami dengan baik masalah seperti itu. Baik, kita masuk bab 27. Hadisnya 222. Babu ta'zimi hurumatil muslimin. Bab yang menjelaskan tentang memuliakan, mengagungkan, menganggap besar hurumatil muslimin, kehormatan orang-orang Islam. Artinya setiap orang ini, di bab sebelumnya sudah kita bahas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Setiap orang, dirinya, hartanya, kehormatannya itu adalah dianggap besar oleh Allah, punya hak masing-masing. Maka tak boleh siapapun mengganggu hak orang, baik pada dirinya, pada hartanya, pada kehormatannya. Maka setiap orang mesti memuliakan orang lain, mesti menganggap orang lain seperti dirinya, mesti memuliakan apapun hak yang patut diterima orang lain dari kita. Itu maksud pembahasan bab ini. Wa bayani hukukihim, dan menjelaskan hak-hak mereka. Apa saja yang patut kita sebagai muslim memperlakukan saudara kita muslim yang lain. Nanti akan kita bahas apa saja babnya. Wasyafaqati alaihim, dan syafaqah itu sayang terhadap mereka. Ada perasaan dia itu seperti diri kita sendiri. Sama seperti bapak sayang dengan anaknya, ibu sayang dengan anaknya. Wa rahmatihim, dan mengasihi mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini membahas hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana orang lain, terutama orang Islam, kita muliakan, kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan dengan sebaik-baik adab. Jangan sampai kepada orang tak beragama, kita ini beradabnya minta ampun, toleransinya minta ampun. Tapi kepada sama orang Islam tak punya toleransi. Pada sama orang Islam kita meremehkan. Pada sama orang Islam kita tidak memiliki rasa loyalitas. Umat Islam semestinya paling loyal kepada umat Islam, baru kepada yang lain. Maka kita dalam hal apapun mesti prioritaskan umat Islam, karena mereka dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, mereka adalah saudara kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim, dan siapa saja orang yang mengagungkan hurumatillah, apa saja yang menjadi hal-hal yang patut dipatuhi daripada yang disyiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini ketika orang melaksanakan haji. Maka siapa saja
yang mematuhi aturan-aturan haji. Siapa saja yang menghormati segala tempat yang menjadi syiar haji, fahuwa khairul lah, maka itu adalah lebih baik bagi dia anda rabbih, di sisi Tuhannya. Maknanya orang yang haji mesti dia patuh dan taat kepada bagaimana cara melaksanakan haji menurut syariat. Mesti dia agungkan setiap tempat yang dia lalui. Karena tempat-tempat yang kita lalui ketika manasik haji itu tempat yang tak ada artinya kecuali karena dibesarkan oleh syariat. Kecuali tempat itu karena disuruh oleh syariat kita berada di sana. Arafah itu tanah kosong saja, tak ada apa-apa di situ. Tapi dia menjadi besar, menjadi tempat ibadah karena dibesarkan oleh syariat, karena diatur oleh syariat. Muzdalifah itu juga sama, tanah kosong, tapi menjadi tempat pelaksanaan manasik haji karena ditentukan oleh syariat. Maka patuh kita kepada syariat, diantaranya jalankanlah manasik haji sesuai perintah syariat, sesuai yang diinginkan syariat. Kalau orang tanya nalarnya, ngapain kita tanah kosong ini? Secara nalar tidak ada. Tetapi kalau kita tengok dari aturan syariat, ada aturannya. Ditengok daripada historisnya, banyak historis yang terjadi di tempat-tempat yang sekarang menjadi syiar haji. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa saja orang yang mengagungkan, yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, semua itu datang dari ketakwaan yang ada di hati setiap orang. Maknanya kita tak akan mengagungkan setiap apapun yang menjadi syiar agama kecuali di hati ada rasa takwa, ada rasa takut kepada Allah, ada koneksi kita dengan Allah. Kalau seandainya tak ada rasa takut pada Allah, enggak akan takwa dengan semua itu. Tak ada rasa takut pada Allah, masjid ini pun tak akan kita hormati. Sehingga masuk keluar masjid pakai sendal, bahkan pakai sepatu yang berlumpur. Masuk keluar masjid melakukan hal-hal dosa, atau jangan-jangan saking kurang ajarnya orang berzina dalam masjid. Kenapa? Karena tak ada rasa takwa dalam hatinya. Kalau ada rasa takwa dalam hati, jangankan masjid, di tempat berzina pun dia akan takut kepada Allah. Kalau ada rasa takwa dalam hati, di tempat mabuk pun dia takut kepada Allah. Kalau ada rasa takwa di hati, di tempat yang paling bebas pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang tak akan mengagungkan syiar agama Allah, baik ketika haji, di luar haji, di tanah suci, di mana saja, kecuali dalam hatinya ada rasa takwa. Maka modal kita bisa memperlakukan syiar Allah dengan agung, orang lain dengan mulia, memperlakukan siapa saja dengan yang sepantasnya. Modal dasarnya takwa di hati kita. Modal dasarnya kenal dengan Allah dan merasa diri diketahui, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah yang lain, surah Al-Hijr ayat 88, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid, tawaduklah kalian, bersikap rendah hatilah kalian. Kepada siapa? Siapapun orang beriman. Jadi kita disuruh rendah hati. Kenapa? Semua kita di hadapan Allah itu sama, tak ada yang lebih. Semua kita ciptaan Allah. Kalau fisik ada yang tinggi, ada yang rendah. Tinggi dan rendah pemberian Allah. Ada kulitnya putih, ada sawo matang, ada sawo busuk, pokoknya segala macam warna, pemberian Allah. Ada mata yang hijau, yang biru, atau macam kita keumuman, semuanya pemberian Allah. Sehingga tak ada orang yang patut merasa lebih hebat, lebih bangga, lebih kagum dengan dirinya, karena itu semua pemberian Allah. Maka umat Nabi Muhammad mestinya tawaduk kepada siapapun orang beriman. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tawaduk kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad tidak mentang-mentang Nabi, beliau kemudian merasa patut untuk disakralkan saja
patut untuk selalu dinomorsatukan saja. Dulu ada sahabat yang ngadu, Nabi, kami lapar. Saking laparnya, diikat di perutnya satu batu. Begitu mengadu kepada Nabi, Nabi angkat jubahnya, ditengokkan, ternyata batu Nabi sudah 2. Yang mengadu baru 1. Yang mengadu lapar, yang dituju tempat mengadu lebih lapar lagi. Tapi Nabi Muhammad tak mengatakan, saya susah, saya lapar, bantu saya. Tidak. Beliau mencontohkan kepada umat bahwa saya pun sama macam kalian. Itu juga sebabnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bisa jadi orang paling kaya di dunia, bisa jadi orang paling super power di dunia. Tapi Nabi memilih hidupnya dalam keadaan sederhana. Kenapa? Agar umat ini jangan sampai menilai bahwa jadi umat Nabi Muhammad mesti jadi orang kaya, sehingga setiap orang yang ekonominya susah, begitu melihat umat Nabi Muhammad, hatinya akan risau, dia akan galau. Kapan kami akan kaya macam mereka? Kok kami tak kaya-kaya? Sehingga memandang bahwa hidup ini mesti kaya. Padahal tak mesti begitu. Hidup ini mesti taat kepada Allah. Mau kaya, mau miskin, taat kepada Allah. Mau banyak ilmu, sedikit ilmu, taat kepada Allah. Itu yang paling penting dalam hidup. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja orang yang membunuh orang lain bighairi nafsin, bukan karena sebab membunuh juga. Dalam Islam, orang membunuh boleh hukumannya qisas, diperlakukan hukum yang sama dengan perbuatan yang dia buat. Orang membunuh balik dibunuh juga. Kalau ada orang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan syariat, atau orang tersebut tak melakukan kerusakan di dunia, seperti dulu qati'ut thariq, penyamun masa sekarang, atau melakukan kriminal-kriminal yang boleh dihukum mati dalam Islam, jika dia membunuh bukan karena itu, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan orang tadi sudah membunuh manusia seluruhnya. Apa maknanya? Membunuh satu orang dalam Islam sama membunuh umat Nabi Muhammad seluruhnya. Kenapa? Karena kalaulah membunuh satu orang dibolehkan, kalaulah membunuh satu orang dibiarkan, yang lain-lain pun akan dianggap boleh, yang lain-lain pun akan dianggap sama boleh dibunuhnya, sama halal darahnya. Padahal semua umat Nabi Muhammad, mulai dari orang paling kaya sampai paling susah, paling berilmu sampai tak berilmu, dari raja sampai rakyat jelata, sama kehormatannya di hadapan Allah. Tak boleh dialirkan darah, tak boleh dibunuh, tak boleh sembarang dipukul, tak boleh sembarang disentuh kulitnya. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau kita punya keluarga, baik orang tua, punya pasangan hidup, anak, jangan sembarang kita menzalimi mereka, menzalimi fisik mereka. Nanti mereka akan tagih di hadapan Allah. Ya Allah, kata anak, saya dulu waktu kecil bapak saya azab kali saya dibuat dia. Asal salah pukul, asal salah pukul. Dia kalau salah tak boleh dipukul. Ada yang berani pukul bapaknya salah? Maka perlu kita selaku orang tua dan abang-abang masih muda, perlu saya ingatkan, anak kita banyak salah bukan karena dia sengaja ingkar kepada kita. Dia salah itu karena dia banyak tak tahunya. Maka kita banyak salah itu kadang-kadang karena sengaja menyalahi yang sepatutnya tak patut disalahi. Maka kalau anak salah, jangan main marah, dendam, main azab. Toh kita salah, anak sangat memaklumi. Kita salah, anak tak pernah protes. Kita salah, anak tak pernah membalas kepada kita. Kalau anak kita banyak kekurangan, mestinya kita pun menyadari kita selaku orang tua banyak kekurangan. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jangan mudah menyalahkan orang,
mudah untuk menyakiti orang. Nanti dihisab oleh Allah, ditagih pertanggungjawaban, berat nanti. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa di akhirat apapun urusan, sekecil apapun, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ada penyelesaiannya, ada hisabnya. Sehingga saya ingatkan siapapun yang punya pasangan, yang punya anak, istri kita dinikahi bukan untuk kita hajar. Istri kita nikahi untuk melengkapi kekurangan kita sebagai manusia. Istri kita nikahi sebagai pasangan untuk saling menguatkan dengan kita beribadah kepada Allah. Yang laki-laki qawwam, mereka yang akan membawa, menggiring, membimbing, memandu untuk taat kepada Allah, bukan super power. Maka suami istri mereka bukan orang bersaing, mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat, mana yang lebih dahulu. Tidak, mereka berdua adalah orang yang saling melengkapi. Jangan zalim kepada siapapun. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa saja yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka dia sama dengan menjaga seluruhnya. Sebab setiap orang ini sama kehormatannya, tidak beda siapapun. Maka bila satu orang kita jaga, sama dengan menjaga keseluruhan. Jika satu orang tak dijaga, sama dengan membunuh semuanya. Kenapa? Jika satu orang dibolehkan, yang lain akan dibolehkan dibunuh. Yang lain dianggap enteng juga. Syariat kita menjaga setiap orang, tidak boleh siapapun sembarang dialirkan darahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat kita menjaga setiap orang. Jangankan setiap orang, menjaga hewan saja diatur oleh syariat kita. Memperlakukan manusia dengan baik diatur syariat kita. Memperlakukan hewan saja diatur oleh syariat kita. Baik, kita masuk dalam hadis 222. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman lainnya kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, sebagian menguatkan bagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'i. Rasul kemudian ketika menyebut itu, beliau pertemukan kedua jari beliau, lalu dikepalkan seperti ini, menunjukkan bahwa mereka adalah saling menguatkan. Mereka adalah umat yang mesti satu di antara yang lain saling mengokohkan, bukan saling menghancurkan. Apa maksud Indonesia seperti ini? Apa? Genggam erat kan? Tapi dipahami kan? Rasul mempertemukan kedua tangan beliau seperti ini, menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad mestinya mereka saling menguatkan, saling padu, saling menutup kekurangan. Kan terbayang kan? Itu kira-kira yang digambarkan oleh Nabi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis, bila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu tingkat sahih paling tinggi. Setelah itu yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah itu yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Baru setelahnya banyak urutan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau muttafaqun alaihi berarti tingkat kesahihannya di tingkat paling tinggi. Apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini? Bahwa Nabi SAW sedang mengabarkan kondisi umat Nabi Muhammad ini, mereka seperti bangunan, yang bangunan itu punya banyak bagian-bagian. Ada pondasi, ada tiang, lalu ada dinding. Dinding nanti ada pula jendela, ada kusennya. Di atas nanti ada pula atapnya. Yang semua bangunan ini, dia kalau dia padu,
kalau dia terangkai, dia akan saling menguatkan. Kalau ada satu bagian yang rusak, ada satu bagian yang dia roboh, satu bangunan itu akan terbawa roboh. Maka tak boleh ada bangunan ini yang tak kokoh. Tak boleh bangunan itu dia yang berdiri sendiri. Mesti semuanya padu, saling menguatkan, dan mereka semua saling terikat erat. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Setiap umat Nabi Muhammad punya kebutuhan. Setiap umat Nabi Muhammad punya kekurangan. Setiap umat Nabi Muhammad punya keterbatasan. Tapi kebutuhan, kekurangan, keterbatasan bisa diatasi, bisa dipenuhi, baik dengan dirinya, bisa dengan saudaranya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedang mengajarkan kita untuk menganggap semua orang dalam Islam ini saudara. Jika saudara, maka orang lain kita perlakukan seperti diri kita sendiri. Saudara yang diajarkan Nabi seperti saudara kandung. Saya ulang, Nabi sedang mengajarkan kita, siapapun umat Nabi Muhammad, perlakukanlah dia seperti saudara kandung, saudara seayah, seibu, saudara sedarah. Bukan sekedar ini saudara, ini saudara. Ketika ada keperluan saudara, tak ada keperluan tak kenal lagi. Nabi tak mengajarkan itu. Tapi Nabi sedang mengajarkan bahwa siapapun sama macam saudara kandung. Maka apapun yang kita perbuat kepada orang, perlakukanlah seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Jangan sampai ketika kita digunjing orang, difitnah orang, kita diribah orang, diadu domba orang, kita tak terima. Tapi kepada orang kita menggunjing. Jangan sampai kita dicemooh, diejek orang tak terima, orang lain kita cemooh, kita ejek. Jangan sampai kita direndahkan orang tak terima, orang lain kita rendahkan. Maka Nabi sedang ingin menyampaikan, jika kamu tak ingin direndahkan, orang lain jangan direndahkan. Sehingga ada hadis Nabi yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman siapapun di antara kalian sampai dia bisa memperlakukan saudaranya seperti sebagaimana dirinya ingin diperlakukan orang. Ada yang merasa sakit kalau dicubit? Atau tak merasa sakit dicubit? Kita kalau dicubit sakit, orang dicubit sakit juga. Kita kalau ditampar sakit tidak? Di toko sakit tidak? Orang sama, ditampar sakit juga, di toko sakit juga. Kalau di jalan kita dimainkan orang sakit hati tidak? Kita sedang motor-motoran atau sedang santai, tiba-tiba orang siut nyalipnya gitu, dicemoohnya gitu, dipepetnya kita, sehingga hampir kita jatuh. Kira-kira orang digitukan sakit tidak? Marah tidak? Kesal tidak? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, semua orang itu perasaan naluriahnya sama, fitrahnya sama, sama-sama tak mau dizalimi, sama-sama tak mau disakiti. Nabi sedang mengajarkan itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maslahat kita, maslahat orang lain sama. Jangan sampai kita hanya mikirkan maslahat kita, maslahat orang tidak. Sehingga setiap segala sesuatu ego kita aja muncul. Saya mesti dahulukan, yang lain tidak boleh. Sama umat Nabi Muhammad ini semuanya. Sama mesti dipikirkan maslahatnya. Sama mesti didahulukan siapapun umat Nabi Muhammad. Maka ketika masuk masjid, siapa yang dahulu? Saf pertama. Yang datang belakangan, safnya ya saf terakhir. Tidak ada ceritanya orang datang belakangan harus saf pertama. Sama umat Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga hak setiap orang, kita jaga apapun yang mesti diperoleh setiap orang dalam kasih sayang, dalam hubungan sehari-hari, dalam pola interaksi, dalam apapun, di ranah apapun. Di sekolah guru dan anak, murid-murid itu sama dengan kita, sama dengan anak kita. Di kantor atasan dengan bawahan, bawahan itu sama dengan kita.
Bedanya cuma job pekerjaan masing-masing. Bedanya hubungan pekerjaan, ada yang didahulukan, ada yang tidak didahulukan. Tapi hak setiap orang sama. Di hadapan Allah tak ada bedanya. Hadis yang ke-223. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga riwayat dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sekilas sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau adalah jalur nasab keturunan Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Semasa Rasulullah hidup, ini sahabat Abu Musa ini sudah care dengan masalah akidah, sehingga beliau sudah berdiskusi dengan Rasulullah tentang masalah akidah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah Subhanahu wa taala ketika wujud itu apapun selain Allah belum ada. Kenapa? Allah Tuhan, Allah pencipta. Segala apapun selain Allah ada setelah Allah ciptakan. Langit, bumi, aras, matahari, manusia, alam semesta ada setelah Allah ciptakan. Kalau Allah tak ciptakan, tak pernah ada. Diciptakan Allah baru ada. Saya ulang, selain Allah diciptakan oleh Allah. Maka Al-Quran mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Maka apapun selain Allah bertuhan kepada Allah. Sehingga kita membaca Alhamdulillahi Rabbil. Semua alam, alam manusia, alam jagat raya, alam hewan, alam apapun Tuhannya Allah. Kenapa? Karena selain Allah, Allah yang menciptakan. Setelah Allah ciptakan baru ada. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah meyakini Allah pasti ada, tapi tak berada di suatu tempat tertentu. Kenapa? Semua tempat ada setelah Allah ciptakan. Belum ada tempat, Allah sudah ada. Bapak Ibu jangan nanti terintimidasi dengan pikiran kalau Allah tak berada di suatu tempat tertentu, berarti kalian sedang mengatakan Allah itu tidak ada. Sama kalian dengan ateis. Nalar ini Bapak Ibu mesti luruskan. Kenapa? Bahwa yang punya tempat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan dan di belakang makhluk. Kalau makhluk ditanya pasti ada tempatnya. Allah pencipta makhluk. Tak ada makhluk, dia sudah ada. Maka jangan dianalogikan sama. Sehingga bertanyanya Allah ada di mana? Pertanyaan itu salah. Jawabannya lebih salah lagi. Kalau ada orang bilang sesuatu itu kalau tak di dalam pasti di luar. Allah kalau tak di dalam alam pasti di luar alam. Itu analogi jika makhluk. Maka sama. Ini airnya air jantan atau betina? Air pintar atau air bodoh? Mana? Pintar atau bodoh airnya? Pertanyaannya salah. Tak ada air pintar, tak ada air bodoh. Tapi tanyalah, airnya bening atau keruh? Bisa dijawab. Sama dengan Allah. Allah itu ada dalam atau luar alam? Pertanyaannya salah. Kenapa? Makhluk yang pasti di dalam atau luar alam. Allah dia tidak bersifat di luar dan di dalam. Maka Bapak Ibu kalau orang bertanya, itu cermati dulu pertanyaannya benar atau salah. Jangan asal jawab. Karena kalau jawab, jawabannya salah. Jika benar menurut nalar, salahnya lebih salah lagi. Maka tak ada orang bilang airnya pintar atau bodoh. Tak ada orang bilang airnya jantan atau betina. Air ini kalau ditanya bening atau keruh, satu di antara dua tadi bisa dijawab. Tapi kalau tanya jantan atau betina, pertanyaannya salah, apalagi jawabannya. Maka kalau dia bilang abang-abang airnya pintar Ustaz katanya, dia bisa duduk dekat Ustaz katanya, jawabannya salah. Karena pertanyaannya salah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu sudah care. Dan itulah kemudian turun kepada anak keturunan mereka, sehingga Imam Abu Hasan al-Ash'ari menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Perlu dipahami dengan baik. Imam Abu Hasan ini lahir 260 Hijriah, meninggal 324 Hijriah. Lalu beliau dinisbahkan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang bertanya, sebelum beliau memang kemana Ahlus Sunnah? Apakah orang tak beramal dengan Ahlus Sunnah? Bukan. Sejak masa Rasulullah sampai hari ini, orang yang ikut Rasul dan sahabat selalu ada. Tetapi beliau dan murid dan pengikut beliau berjasa di saat ajaran-ajaran mulai menyimpang, beliau tegak meluruskan. Di saat orang bertanya apa ajaran Ahlus Sunnah, beliau tegak merumuskan, beliau tegak membuatkan ini kesimpulan, ini batasan, ini kaedah, ini dalil, ini argumen, ini pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tak membuat akidah yang baru. Mereka cuma memudahkan umat merumuskan inilah yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah. Inilah pembahasan-pembahasan dalam akidah Ahlus Sunnah. Sehingga pembahasan ajaran yang terserak dalam banyak ayat Quran dan hadis Nabi belum terkumpul pada satu pembahasan, mereka kumpulkan. Maka sejak masa beliau, para ulama 4 mazhab, Bapak Ibu perlu tahu, orang mengikut 4 mazhab lebih dahulu daripada adanya Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Sehingga kita sering dimain-mainkan nalarnya oleh orang Wahabi. Kalian kenapa tak ikut Imam Syafi'i dalam akidah, dalam fikih, dalam segala sesuatu? Kan sering gitu kan ya? Kok bisa fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Ash'ari? Kok tidak semuanya fikih akidah ikut Imam Syafi'i? Kalau ada orang nanya-nanya gitu, nanti balikkan. Kalian hadis kok tidak ikut Imam Bukhari? Kalian nahwu kok tidak ikut Imam Sibawaihi? Ngerti? Kalian arut kenapa tidak ikut imam yang lain? Setiap ilmu itu ada pakarnya. Maka ketika ikut akidah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari berjasa mengumpulkan kaidah, merumuskan dan membuat argumentasi, lalu memudahkan umat. Sama dengan Imam Syafi'i. Sebelum beliau muncul, hukum Islam sudah ada. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, sudah ada. Imam Syafi'i bukan pertama menemukan, tapi metode dalam memahami Quran dan sunnah sehingga tahu mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana mubah. Imam Syafi'i membuat kaedahnya sehingga orang mudah untuk melakukan cara mengenali hukum dari Al-Quran dan sunnah. Jadi Bapak Ibu jangan kira Imam Syafi'i itu penemu hukum Islam, bukan. Imam Syafi'i itu yang menelurkan hukum haram halal, tidak. Allah yang menghukumkan setiap perkara ini. Tugas para ulama mencari dari dalil-dalil itu, kira-kira hukum yang dimaksudkan Allah yang mana satu. Jadi ulama itu tidak membuat hukum Bapak Ibu. Hukum itu datang dari Allah. Ulama berijtihad, mereka mengerahkan segala kemampuan ilmu mereka dalam mengenali mungkin ini hukum Allah dalam masalah yang sedang kita bahas. Jadi ulama itu tak membuat hukum Bapak Ibu. Yang buat hukum itu Allah dan Rasul. Ulama tugasnya mengenali mana yang hukum, hukumnya yang mana satu, haramkah, halalkah, halalnya mubahkah, wajibkah, makruhkah, sunnahkah. Itu yang dikenali oleh ulama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nalar kita jangan mudah dimain-mainkan orang. Kita ikut Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i lah yang mengajarkan bagaimana beramal menurut agama. Kenapa kita ikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari? Karena Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang berjasa mengajarkan kaedah, merumuskan mana akidah yang benar sesuai Rasulullah dan sahabat. Termasuk kita sering memainkan nalar. Orang Madinah, orang Makkah pasti benar, sehingga Dajjal tak masuk. Tak ada jaminan Nabi orang Madinah, orang Makkah pasti sahih akidahnya. Kalau Nabi menjamin bahwa Dajjal tak masuk Makkah Madinah, betul. Tapi jaminan orang Makkah Madinah benar tak ada. Di zaman Nabi hidup, yang menentang dakwah Nabi orang mana? Orang Rimau Panjang? Orang Pekanbaru? Orang Riau?
Bukan? Orang Makkah. Nabi tak bebas berdakwah. Siapa yang menyerang Nabi? Makkah. Yang menghalang Nabi? Orang Makkah. Maka Bapak Ibu, dulu Nabi tak berdoa jahar di Makkah, sebab asal menunjukkan syiar agama bisa nyawa tantangannya. Jadi tak ada jaminan orang Makkah pasti benar, orang Madinah pasti benar. Enggak ada. Orang munafik yang diceritakan oleh Quran, yang diceritakan oleh hadis Nabi, itu orang-orang Madinah. Maka Bapak Ibu, tak ada jaminan tempat tertentu pasti orangnya benar. Enggak. Yang dijamin Nabi orang benar adalah yang mengikut ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikut aku dan sahabatku pasti benar. Tapi yang berada di Makkah, di Madinah, tidak ada jaminannya benar. Kalau ada yang beranalogi, Ustaz, nanti kan Dajjal nggak masuk Makkah Madinah, berarti orangnya pasti benar. Belum tentu. Jangan-jangan ketika nanti Dajjal datang, pengikut Dajjal dikeluarkan dari Makkah Madinah, yang bukan pengikut Dajjal itulah di Makkah Madinah, sehingga Dajjal tak masuk dan orang yang ada Makkah Madinah selamat. Kan hidup ini masih panjang masanya. Kejadian-kejadian masih akan terus berganti dan bergulir. Tak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terintimidasi dengan pemikiran bahwa Makkah Madinah pasti benar karena Dajjal tak akan masuk ke situ. Perlu paham dengan baik, Nabi bukan menjamin orang Makkah dan Madinah benar. Nabi cuma menjamin Dajjal tak masuk ke Makkah dan Madinah. Siapakah orang ada di Makkah Madinah saat Dajjal datang nanti? Wallahu a'lam. Jangan-jangan ahlu sunnah sudah digiring ke sana semua. Selain ahlu sunnah berada di Makkah Madinah, barulah semuanya mangsa pada Dajjal, yang di dalam tidak dimangsa oleh Dajjal. Kita tidak tahu kehidupan ini bagaimana nanti. Qala Rasulullah, man marra fi syai'in min masajidina, siapa saja orang yang ketika dia berjalan lalu mendapati ada sesuatu yang mengganggu perjalanan menuju masjid. Kita berangkat dari rumah lalu berangkat ke masjid, jalan kita lalui, lalu di masjid itu kira-kira ada yang mengganggu kita. Mungkin menyebabkan luka karena duri, luka karena serpihan kaca, luka karena ada besi-besi berserakan, karena ada paku, jarum. Kata Nabi SAW, hendaklah dia jaga jangan sampai melukai orang lain. Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina, atau dia berangkat menuju pasar, wa ma'hu nablun falyumsik, kalau dia punya senjata, punya benda tajam, tahan, pegang baik-baik, jaga, jangan sampai melukai orang, jangan sampai menggores orang. Au liyaqbid ala nisaliha, atau kalau dia punya benda tajam yang lain seperti punya anak panah atau punya pisau apa saja, itu masukkan ke sarangnya, sehingga kalau lewat pergi ke masjid, pergi ke pasar, tidak melukai orang, tidak bisa mengganggu orang. Bikaffihi, dengan tangan dia, ayyusiba ahadam minal muslimina minha bisyai'in, sehingga tak mengena siapapun orang Islam dari alat yang dia bawa. Jadi maksud Nabi adalah kita kalau membawa sesuatu ke masjid yang mungkin bisa melukai orang, yang mungkin bisa menyakiti orang, itu hendaklah kita pegang, hendaklah kita simpan, hendaklah kita sorongkan ke sarangnya, masuk ke tempatnya, sehingga tak melukai, tak mengganggu, tak menyakiti siapapun yang kita lewati atau yang kita berangkat bersama dengan dia. Apa maksud Nabi? Jangan sampai apapun benda dari diri kalian mengganggu orang lain. Jangan sampai apapun benda yang ada di tangan kalian melukai orang lain. Jadi Nabi SAW sudah mengajarkan kita, kalian mau pergi kemana saja, masjid dan pasar itu cuma sampel, dua tempat yang umum, yang sering, yang bisa dikatakan kebutuhan dasar orang selalu ke sana. Maka bila kalian ke suatu tempat, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke sekolah, mau kemana saja, jangan pernah mengganggu orang. Termasuk di jalanan, kita hari ini nggak pakai kuda lagi.
nggak pakai keledai, nggak pakai apapun benda-benda yang menjadi kendaraan seperti orang dahulu. Maka di jalan raya jangan mengganggu mereka. Itu sebabnya tidak boleh pakai klakson, pakai apa namanya itu, keluar asap itu, knalpot yang mengganggu orang lain. Ini dasar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap orang ketika berbuat itu jangan pernah menyakiti siapapun, baik menyakiti fisiknya, menyakiti perasaannya, menyakiti kehormatannya. Maka Bapak Ibu, bertetangga dengan siapapun, jaga kehormatan tetangga. Berdekatan dengan siapapun, berjalan bersama siapapun, jaga kehormatannya. Jaga, jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai menyakiti orang, baik dengan lisan kita, baik dengan tangan kita, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada yang ikut juleha di sini? Juleha itu juru sembelih halal, bukan anak gadis cantik dari mau panjang. Ada abang-abang juleha itu kalau setiap tahun mengadakan pelatihan gimana cara menyembelih. Itu pisaunya yang tajam. Kertas itu kalaulah di apa namanya, di sait, diiris dengan pisaunya itu tajamnya minta ampun. Kertas macam silet itu dia, tajam betul pisaunya. Bayangkan kalau pisau-pisau tajam itu, mereka tak pakai sarung pergi ke masjid, sehingga orang samping dia asal kena sedikit luka. Apalagi sholat, ditaruh pula satu mengembang ke kanan, satu mengembang ke kiri, tak pakai sarung, itu melukai banyak orang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi sudah mengajarkan, kamu berangkat ke masjid, berangkat ke pasar, berangkat ke ladang, berangkat ke sawah, jangan sampai menyakiti orang. Apalagi sengaja menaruh, disebar kaca, disebar paku, disebar benda-benda tajam, disebar berbagai hal yang akan menghalang orang lewat, menyakiti orang lewat, tidak boleh. Semua orang sama, semua orang mesti diperlakukan dengan baik. Hadis terakhir pagi ini, wa bihi qala wa 'an Nu'man bin Bashir, diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang beriman, fi tawaddihim, dalam bercinta kasih, wa tarahumihim, dalam menyayangi, wa ta'atufihim, dalam mereka memperlakukan saudara yang lain. Mathalul jasadi, seperti jasad ini, idza ishtaka minhu udwun, kalau ada satu organ tubuh mengadu, menangis, berteriak minta tolong, mengeluh kesakitan, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, muttafaqun alaihi, maka semua badan akan merasakan. Badan itu semuanya tak bisa tidur malam, semuanya tak bisa tidur siang, semuanya akan begadang, semuanya akan merasakan sakit, semuanya akan meriang, semuanya akan demam. Jadi jangan kira kalau kuku lepas itu yang sakit cuma kuku. Tidak, badan bisa meriang, selera bisa tak masuk untuk makan apapun. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Kalau ada sebagian yang sedang ditimpa musibah, ditimpa mara bahaya, yang lain juga mesti merasa dirinya kesulitan, sehingga dia ulurkan bantuan kepada saudara yang lain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang pun umat Nabi Muhammad ego, fokus dengan dirinya, yang penting urusan saya selesai, yang penting saya beres. Tidak boleh. Mesti urus diri kita, urus orang lain, seperti kita peduli dengan diri kita, seperti kita perhatian dengan diri kita. Maka Nabi menggambarkan macam badan kita ini. Kalau sempat hidung kita mampet, sempat kita flu, pilek, batuk, itu yang akan merasakan seluruh badan. Ada orang kalau dia flu, itu tidur malam tetap nyenyak. Itu sumbat hidung, seluruh badan tak tidur. Betul? Maka Bapak Ibu jangan kira badan kita ini kalau sudah hidung tersumbat hanya hidungnya masalah. Tidak, semua badan masalah. Makanya jangan meriang 3 hari 3 malam.
Sakit gigi, jangan kira gigi yang sakit. Gigi sakit, hati lebih sakit lagi. Kan ada nyanyi kan, lebih baik mana? Sakit gigi pada sakit hati. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, tak ada sakit tu yang enak. Seringan-ringan sakit, tak enak semuanya. Apalagi sakit berat, sakit hati pula lagi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Nabi sudah mengajarkan saudara kita itu macam kita. Umat Nabi Muhammad yang lain itu macam diri kalian sendiri. Sehingga ketika mereka senang susah, saudara kalian. Ketika senang jangan mendekat ke hanya senangnya, tapi mendekatlah ketika senang dan susahnya. Ketika susah jangan hanya menjauh ketika susahnya, tapi kita ini mendekatlah, bersamalah saat senang dan susah. Kita ini kan kadang-kadang, dan kebanyakan kita itu hanya ketika senang dekat dengan orang, ketika susah tak mau dekat dengan orang, macam tak kenal dengan orang lain. Nabi Muhammad sedang mengajarkan, mau senang mau susah, mau hidup makmur mau hidup tidak makmur, kalian umatku, aku bersama dengan kalian. Maka Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak pernah membuat batas dengan umat. Nabi Muhammad tak punya privilege untuk beliau, dan umat tak ada privilege. Semuanya diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak beliau diingatkan, kalau nanti kalian berbuat salah, kalau kalian nanti mencuri, kalian akan dipotong tangannya sama dengan orang lain mencuri. Ketika dia mencuri dihukum dipotong tangan. Ini Muhammad sudah mengajarkan kepada anaknya, kalian sama dengan yang lain. Ketika ada pembagian budak-budak tawanan perang, anak Nabi Fatimah mengadu, Nabi kasihlah aku satu, sehingga kalau ada pekerjaan rumah pembantu bisa membantu. Apa kata Nabi? Bahwa di akhirat nanti gilingan tanganmu, kasarnya tanganmu, itu yang akan menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dapat pahala, buatlah dengan diri kita. Kalau kita ingin dapat balasan dari Allah, buat dengan diri kita. Jangan sampai kita pengen senang di dunia, di akhirat pengen senang pula. Kalau ingin senang di akhirat, berpayah-payahlah dulu di dunia, berkorbanlah dulu di dunia. Sekarang tempatnya beramal, akhirat tempatnya panen amal. Jangan sampai ingin panen amal sekarang, di akhirat ingin panen lagi. Memang boleh macam itu? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin di akhirat senang, siap-siaplah susah sekarang. Biqadri ma tata'ani tanalu. Setiap apa saja yang ingin kita dapatkan, sesuai dengan kadar kesusahan kita, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan pengorbanan lah kita dapat balasan dari pengorbanan itu. Kalau orang tak berkorban, jangan pula berharap akan dapat banyak balasan. Tak ada ceritanya dalam kamus kehidupan manusia ini orang hanya hanya ongkang-ongkang tangan, hanya bersenang-senang lalu tiba-tiba hasilnya makmur banyak. Tak. Kalau ada yang tengok, Ustaz, orang kaya itu tak pernah saya tengok tangannya, badannya bertanah. Jangan tengok saat dia kaya, tengok saat dia berproses sebelum jadi kaya. Jangan-jangan dulu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dulu saat dia merintis. Kita ini kan sering nengok orang sukses ketika sudah sukses. Tidak menengok orang sukses itu ketika dia berproses mengusahakan bagaimana dia kaya. Saya kira itu hadis yang kita baca pagi ini. Kita lanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan.